Kisah Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Khidir alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 70. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian, Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang tersebut? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun mulai melakukan perjalanan. Wahai Yusya, tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita. Siap, wahai Musa. Di tengah perjalanan, Wahai Nabi, sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya. Baiklah, wahai Musa. akhirnya tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan. Namun keduanya tidak ada yang menyadari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 61. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Hah? Ikan itu meloncat dengan lincahnya. Sungguh aneh sekali. Tak terasa mereka terus berjalan jauh, sampai Nabi Musa sadar bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa minta diisi makanan. Wahai Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ini makanannya, wahai Musa. Silahkan. Nabi Musa dan Yusya menikmati bekal yang mereka bawa. Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa. Wahai Nabi, maaf sebelumnya. Tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini. Apa maksudmu, wahai Yusya? Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Di manakah tepatnya ikan itu hilang? Di batu-batu dekat pertemuan dua laut, wahai Nabi. Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya. Ah, tempat itu. Ya, aku ingat. Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari, wahai Yusya. Benarkah itu, wahai Nabi? Ya, ayo kita kembali ke tempat itu. Baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 64. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi. Apakah di sini tempatnya ikan itu hilang, wahai Yusya? Benar, wahai Nabi. Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu dan masuk ke dalam lautan.
Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. Apa ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel? Ya, benar. Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku? Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, wahai Khidir. Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Khidir terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa. Kemudian baru menjawab dengan jawaban yang bijaksana. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Mendengar jawaban dari Nabi Khidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Baiklah. Namun ada satu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti. Apa syaratnya? Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa menyanggupinya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwasanya Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Khidir. Selanjutnya, kali ini diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan suatu perjalanan panjang, di mana kesabaran Nabi Musa diuji oleh perilaku Nabi Khidir yang dirasa menyimpang dari kebenaran. Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir disanggupi Nabi Musa, mereka berangkat. Hanya Nabi Khidir dan Nabi Musa, tanpa Yusya bin Nun. Perjalanan pun dimulai. Lihat, ada perahu di sebelah sana. Mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa. Baik. Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara dengan pemilik perahu agar diizinkan untuk menumpang bersama rombongannya. Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan ini menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami? Silakan tuan-tuan, dengan senang hati. Perahuku ini masih kokoh. Jika hanya ditambah 2 orang, naiklah. Terima kasih. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melakukan hal yang tidak masuk akal. Nabi Musa yang sedang memperhatikannya mulai gelisah. Apa yang dia lakukan? Bisa-bisa kita mati tenggelam di lautan. Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir dengan nada yang cukup tinggi. Wahai Khidir, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Mendengar tuduhan Nabi Musa, Nabi Khidir menghentikan aktivitasnya sejenak. Bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Nabi Musa terdiam sejenak. Beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan kelancanganku. Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa,
dan kembali melakukan aktivitasnya melubangi perahu. Nabi Musa hanya memperhatikan dengan gelisah. Ketika tampak sebuah pulau, Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk. Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar. Belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu. Semakin jauh berjalan hingga sampai di daerah yang sepi. Wahai Khidir, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Kesabaran Nabi Musa mulai goyah. Telah 2 kali beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir. Sekarang Nabi Musa mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri jika nanti beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir untuk ketiga kalinya. Wahai Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Baiklah, aku setuju saja. Itu usulan yang engkau buat sendiri. Kemudian, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 77. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Langkah Nabi Khidir terhenti saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, lanjutan surat Al-Kahfi ayat 77. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Apa yang engkau lakukan, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni. Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Hah? Apa yang barusan aku katakan? Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 79 hingga 82. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merusak sedikit bahtera itu agar selamat dari rampasan karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang bagus. Nabi Musa hanya menganggukkan kepala saat mendengar penjelasan Nabi Khidir. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Oh, begitu ternyata. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak muda yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi begitu penjelasannya. Sekarang aku baru mengerti. Sepertinya aku harus mengakui kekuranganku, bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih Nabi Khidir, engkau adalah guru yang hebat. Satu hal yang harus engkau sadari bahwa semua ilmu yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Akhirnya mereka pun berpisah. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam
dengan Nabi Khidir alaihi salam.